Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, kematian Wayan Mirna Salihin hingga kini masih menjadi misteri. Sejumlah fakta terkuak selama sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari sidang perkara meninggalnya Wayan Mirna Salihin, kami mencatat 6 fakta menarik yang terkuak di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut sejumlah fakta tersebut. Pertama, ketika jenazah Wayan Mirna Salihin disemayamkan di rumah duka Darmais, Jessica tidak datang. Kepada adik kembar Mirna, Sandi Salihin, Jessica beralasan tidak datang karena ia sakit dan masuk rumah sakit. Hari besoknya kan saya ke rumah sakit Darmais kan, ya. Dan dia bertanya kepada saya dia tanya, Jessica tanya saya terus hasil otopsi Mirna apa, saya nggak jawab. Tapi saya cuma jawab, kenapa kamu nggak datang ke rumah duka? Saya jawab, dia bilang saya lagi di rumah sakit katanya. Tapi kenapa nggak saudara jawab apa hasil otopsi? Karena belum tahu hasilnya, itu tanggal 7. Iya, saya masih ada SMS-nya soalnya. Iya. Terus yang saya bingung, dia mau datang, dia bilang dia sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Tapi dia nggak sebutin rumah sakitnya di mana. Saya pengen tahu apakah dia ada sakit asma beneran atau gimana gitu. Atau dia bohong, saya nggak tahu. Saudara tanya juga di rumah sakit mana? Iya, saya pengen tahu dia rumah sakit mana saat tanggal 7. Iya, ingin tahu, tapi saudara buat SMS di rumah sakit mana, Jessica dijawab? Iya, dia jawabnya rumah sakit Sunter. Tidak dijawab? Enggak, dia nggak jawab rumah sakit, dia cuma jawab rumah sakit Sunter. Kedua, setelah kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica pernah mengirim tautan berita dari salah satu media online nasional kepada adik kembar Mirna, Sandi Salihin, tentang kopi beracun yang diimpor dari Vietnam ke Indonesia. Mengenai link yang saya kirim ke Sandy, seingat saya media sudah mengangkat berita tersebut, makanya ada link tersebut. Jadi saya kirim ke Sandy karena saya juga penasaran kenapa ada apa dengan kopi itu atau ada apa dengan Mirna. Ketiga, resepsionis Cafe Olivier, Aprilia Cindy Cornelia, bersaksi terdakwa Jessica telah membawa 3 paper bag dan menaruhnya di atas meja 54. Ukuran ketiga paper bag tersebut lebih tinggi daripada gelas kopi Vietnam yang diminum Mirna. Tadi Anda bilang ada 3 paper bag terdakwa taruh di atas meja dan disusun, itu ya? Nah itu. Pada saat sampai di meja 54, di meja 54 itu banyak space atau ruang-ruang kosong lain nggak tidak untuk menaruh paper banyak bag? Karena sofanya itu kan sofa modelnya setengah lingkaran itu kan, ya. Itu cukup luas untuk naruh tas. Cukup, jadi untuk di sofanya sendiri masih bisa untuk naruh tas, untuk naruh paper bag masih bisa? Masih bisa Pak. Di atas meja ada barang-barang apa saja? Ada kayak pajangan promo, ada centerpiece kayak vas bunga, sama buat salt and pepper. Terus udah seperti itu. Itu tingginya seberapa? Pajangan-pajangan itu apakah setinggi paper bag? Enggak. Tidak setinggi paper bag ya? Untuk minuman Vietnamese Ice Coffee pernah lihat ya gelasnya? Iya. Itu tingginya segimana? Kalau misalnya untuk ice seperti itu, pasang foto tadi. Kalau untuk ice, tapi kalau untuk yang enggak ice, yang hot agak kecil. Oke. Lebih tinggi paper bag atau lebih tinggi gelas? Paper bag Pak. Lebih tinggi paper bag ya? Keempat, dalam persidangan, pegawai Cafe Olivier Marlon Alex Napitupulu bersaksi saat mengantarkan koktail yang dipesan Jessica. Di meja telah tersedia es kopi Vietnam yang belum diminum dan belum diaduk
namun sedotannya sudah berada di dalam gelas. Hal itu dinilai tidak lazim dengan standar penyajian menu minuman di Cafe Olivier. Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3, ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet Iya. yang sedotan itu? Iya. Bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? Bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas kopi itu masih utuh. Masih utuh? Belum diminum. Belum diminum? Iya, jadi tapi masih sudah ada kopinya ya? Masih standar lah. Masih standar, Pak. Masih standar penyajian, tapi hanya yang berbeda adalah sedotannya itu ada di dalam, tapi pembungkus untuk bagian bibirnya masih terbungkus. Masih terbungkus? Ya. Tapi biasanya ya, itu sedotan itu ya, masuk di dalam gelas itukah atau diletakkan di tatakan meja atau di piring atau tempatnya khusus untuk itu? Itu standarnya tidak boleh server atau pelayan lain pun yang memasukkan sedotan itu ke dalam, kecuali customer itu sendiri. Karena dalam keadaan standarnya itu harus ada di luar. Kelima, pegawai Cafe Olivier lainnya, Agus Triono, bersaksi ia merasa aneh melihat minuman kopi Vietnam yang tersaji di atas meja 54 telah berubah warna. Saya sebenarnya muterin table dulu itu, Pak. Saya muterin table. Sebenarnya saya ngeliat itu kopi warnanya udah berubah. Itu yang menarik. Iya. Saudara sempat melihat kopi itu berubah setelah sudah datang korban atau sebelumnya? Sudah datang. Sudah datang? Kalau saya ngelihatnya. Saudara lihat sudah datang? Udah ada bertiga itu, Pak. Sudah diminum? Nggak tahu kalau masalah diminum, Pak. Pokoknya saya muterin table, saya ngeliat ada yang aneh, saya muter, saya bisingin teman saya, si Rosi itu. Kak, tolong lu lihat table 54, itu ibunya minum jamu kunyit. Saya ngomong begitu sama teman saya. Oh, ulangin? Kak, itu table 54, ibunya minum jamu kunyit ya, tapi saya ambil bercanda aja gitu, Pak. Saya berdua, akhirnya teman saya itu yang saya bisikin, dia maju sedikit, nggak lama itu korban udah tiduran gitu, Pak. Jadi dia... Nah, biasanya ada enggak ciri-ciri kopi seperti yang saudara lihat tadi kejadiannya di Olivier? Nggak pernah, Pak. Tidak ada? Nggak ada. Jadi menurut saudara ketika melihat itu kok mencurigakan, kopi itu ada kekuning-kuningan, itu saudara memang mempunyai perasaan begitu? Saya pikir itu jamu kunyit, Pak. Kopinya udah habis, diganti jamu kunyit, saya pikir. Seperti itu. Saya langsung saya bisikin ke teman saya kan. Jadi saudara pikir yang ditambah begitu ya, kunyit ya? Iya. Nah, ini Jessica. Keenam, dalam rekaman CCTV yang diputar di persidangan, Jessica terlihat diam. Padahal hampir semua pegawai Olivier Cafe, Hani, dan sebagian tamu kafe menolong Mirna yang tidak sadarkan diri. Iya, banyak. Di saat ini Anda memperhatikan nggak pada saat itu? Memperhatikan Jessica tidak? Memang posisinya pada saat itu di luar meja kah? Tadi kan sempat Anda bilang kalau di samping Mirna. Iya, awal pas kejadian, awalnya masih di dekat sana. Setelah itu tidak di dalam, saya tidak memperhatikan atau mungkin tidak dekat saya atau gimana. Baik, Anda di mana? Di sebelah Mirna. Tetap berada di dalam situ ya, tidak terlihat. Iya, bangun tetap saya di situ. panggil Mirna. Saya selalu di sebelah Mirna. Anda tahu kenapa pada saat itu Jessica diam saja, hanya diam berdiri di sana? Saya tidak memperhatikan dia di sana, malah saya baru tahu.
Ya, lanjutan sidang atas pembunuhan Mirna yang dengan terdakwa Jessica Wongso ini terus digelar pada hari ini. Tadi dimulai pada pukul 11 siang. Ada 4 saksi yang dihadirkan. Ini kemarin masih melanjutkan, ada 1 saksi yang belum sempat kemarin dimintai keterangan, yakni Yohanes. Kemudian ada 3 saksi tambahan untuk hari ini. Yang pertama bernama Devi, Jukiah, dan Rangga. Mereka adalah waiters dan juga barista yang bekerja di Cafe Olivier, dan mereka bekerja pada saat pertemuan antara Mirna, Jessica, dan Hani berlangsung pada 6 Januari lalu. Dan 1 saksi yang pertama ini masih terus dimintai keterangan oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Ada Rangga, ia bekerja sebagai barista. Ia adalah barista yang membuat kopi yang diminum oleh Mirna, yakni adalah es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica dan kemudian diminum oleh Mirna, yang kemudian menyebabkan Mirna meninggal dunia karena dalam kopi tersebut ditemukan racun sianida. Dan ada sejumlah keterangan yang diberikan oleh Rangga sebagai barista yang bekerja pada hari itu dan membuat kopi yang diminum oleh Mirna, yakni ia sesuai dengan pertanyaan dari majelis hakim bahwa es kopi Vietnam yang ia buat sesuai dengan resep standar yang memang ada di Cafe Olivier tersebut, yakni hanya terdiri dari kopi dan juga susu. Dan dalam proses pembuatan itu ia tidak ditemani siapa-siapa dan juga tidak ada permintaan spesial apapun terkait dengan pembuatan es kopi Vietnam itu. Semua ia lakukan dengan prosedur standar, dan setelah kopi selesai ia buat, ia taruh di pantry dan kemudian pelayanlah yang mengantarkan kopi tersebut ke meja 54 tempat pertemuan atau reuni itu berlangsung. Dan sementara setelah kejadian terjadi, yakni saat Mirna kehilangan kesadaran dan Rangga sebagai barista yang saat itu berada di dapur di belakang mengetahui bahwa ada satu pelanggan yang tidak sadarkan diri akibat meminum kopi. Ia mengaku saat kopi tersebut dibawa kembali ke belakang, ia melihat adanya perubahan warna terhadap kopi tersebut, di mana seharusnya es kopi Vietnam ini berwarna hitam kecoklatan karena hanya terdiri dari kopi dan juga susu. Namun saat itu kopi yang ia lihat ini sudah berubah warna cukup drastis, lebih terang seperti kunyit, lebih ada oranye, dan ini berbeda drastis dibandingkan es kopi Vietnam yang ia ketahui dan ia buat seperti biasa. Dan sementara itu dia juga sempat mencium aroma kopi tersebut, dan ia memberikan keterangan di hadapan majelis hakim bahwa aroma yang ia cium saat itu berbeda dengan es kopi yang biasa ia buat, dikarenakan saat itu es kopi yang ia cium selain warnanya berubah, baunya juga lebih menyengat dibandingkan sebelumnya. Demikian Egan, dan ada beberapa keterangan lain yang juga masih kita tunggu, yakni ada dari pelayan yang memang mengantarkan kopi tersebut ke meja 54, dan Rangga sendiri sebagai barista tidak mengetahui apakah memang ada orang lain atau pihak lain yang mencampuri minuman tersebut dengan racun ataupun dengan zat-zat tertentu, dikarenakan saat ia pembuatan terlihat jelas karena tadi CCTV juga sempat kembali diputar bahwa saat itu Rangga yang membuat kopi tersebut dia buat dengan prosedur standar, ya buat terlihat jelas di CCTV tersebut, dan es kopi tersebut setelah dibuat ditaruh di pantry dan kemudian diantarkan oleh pelayan ke table 54 tempat reuni Mirna dan Jessica berlangsung.